Kabupaten Subang itu hari ini bisa sombong. Karena apa? Infrastruktur dasar saja kita belum bisa selesai. Kepala PPD-nya ada yang susah ngasih rekomendasi, sampaikan ke saya. Mau PDIP, mau fraksi apapun masuk ke sini silahkan. Keburu pikiran bupati lah, itu keburu. Perencanaan Pembangunan atau Musrembang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Kabupaten Subang tahun 2025-2029 dan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD Kabupaten Subang tahun 2026. Hadirin yang saya hormati, penyelenggaraan Musrembang RPJMD Kabupaten Subang tahun 2025-2029 dan RKPD Kabupaten Subang tahun 2026 adalah salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Pemerintah daerah telah menetapkan visi RPJMD Kabupaten Subang tahun 2025-2029, yaitu terwujudnya Kabupaten Subang yang unggul, maju, kompetitif dalam bingkai karya nyata pembangunan berkelanjutan menuju masyarakat yang adil, sejahtera, demokratis, dan religius. Sehingga kedepannya visi ini bisa menjadi salah satu pedoman kita untuk mewujudkan nilai-nilai yang ada dalam visi itu sendiri untuk diterapkan di Kabupaten Subang selama 5 tahun ke depan. Visi itu ditunjang dengan 8 misi pembangunan. Yang pertama, mencapai transformasi membangun sumber daya manusia yang unggul, sehat, kompetitif, dan religius. Yang kedua, mewujudkan perekonomian yang kokoh dan mandiri. Yang ketiga, mewujudkan tata kelola pemerintahan dan inovasi pelayanan yang baik serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang keempat, mewujudkan Kabupaten Subang yang aman, bersih, dan akuntabel serta ramah investasi. Yang kelima, mewujudkan ketahanan dan kemandirian sosial, budaya, ekonomi yang inklusif. Yang keenam, mewujudkan pemerataan pembangunan kewilayahan yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan dalam pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas. Yang ketujuh, mewujudkan percepatan kesejahteraan masyarakat. Yang kedelapan, mewujudkan iklim kehidupan yang berkualitas dan demokratis. Adapun 8 misi tersebut diterjemahkan pada 8 tujuan pembangunan, 24 sasaran pembangunan daerah dengan diukur oleh 8 indikator makro dan 58 indikator kinerja utama atau IKU kepala daerah. Tema pembangunan daerah pada 5 tahun ke depan itu memiliki masing-masing tahunnya memiliki target atau tema. Tema pembangunan tahun 2025 adalah fondasi pembangunan Subang, yaitu infrastruktur dasar dan transformasi awal. Tema ini akan dijabarkan dalam 8 prioritas pembangunan 2026. Pertama, peningkatan dan pemerataan kualitas sumber daya manusia yang kompetitif, berkualitas, dan berdaya saing. Yang kedua, penguatan dan percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui pemanfaatan ekonomi kreatif dan digital yang berwawasan lingkungan. Ketiga, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang responsif dan inovatif dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi dan pelayanan. Yang keempat, Kabupaten Subang yang aman dan ramah investasi. Ini poin keempat merupakan poin atau komitmen yang harus sama-sama kita jaga, Bapak Ibu. Ini komitmen tegas kita, Bapak Ibu, untuk menjaga. Karena jika kita tidak komitmen tentang hal itu, Kabupaten Subang yang sekarang sedang bergeser
dari pertanian ke industri, ini rasa-rasanya kita tidak akan menemukan formula terbaik ke depannya ketika investasi di Kabupaten Subang itu akan mendapat kendala-kendala yang sebetulnya itu kendala-kendala yang tidak penting-penting amat, Pak. Omong kosong ketika kita berbicara Kabupaten Subang sebagai zona pariwisata, ketika kita berbicara Kabupaten Subang sebagai tempat industri, ketika alam kita rusak, ketika bencana terjadi di Kabupaten Subang, itu semua tidak ada harganya, Bapak Ibu. Makanya kenapa saya sampai hari ini selalu berkomitmen untuk tetap menjaga pembangunan kita yang berbasis ramah terhadap lingkungan sehingga tidak merusak alam ke depannya. Kita ada target di 2027 dan 2026 selesai. Saya tidak mau dulu berbicara tuntas di 2027 dan 2026. Yang jelas, ketika 2026 itu kita bisa mengorbankan segala cara untuk mewujudkan itu dan itu bisa selesai, kita nggak usah muluk-muluk, sudah cukup di ruang lingkup itu aja. Kenapa saya berbicara seperti itu? Karena hari ini pemerintah daerah Kabupaten Subang, saya sendiri merasakan kita ini sedang membangun sinergitas dan komunikasi yang luar biasa dengan pemerintah provinsi maupun pusat. Apalagi di sini juga kita banyak sekali anggota DPR RI, DPRD provinsi yang berbeda-beda partai pun saya tidak pernah membeda-bedakan. Sehingga kedepannya saya juga meminta bantuan dan dukungannya dari para ketua fraksi, anggota DPRD yang mempunyai kalau bisa dibilang senior-senior ya, yang di provinsi maupun di pusat untuk membantu memberikan bantuannya ke Kabupaten Subang. Hari ini Kabupaten Subang menjamin kenyamanan dan keamanan para anggota DPRD provinsi dan DPR RI untuk memberikan bantuannya ke Kabupaten Subang. Saya menjamin. Jadi kalau ada teman-teman DPR RI dari fraksi Nasdem, dari fraksi Gerindra, PDIP mau minta bantuan, mau memberikan bantuan, kepala PPD-nya ada yang susah ngasih rekomendasi, sampaikan ke saya. Nggak ada lagi yang namanya anggota DPRD provinsi atau DPR RI ke Kabupaten Subang susah ngasih anggaran. Kita hari ini nggak bisa sombong, Pak. Kabupaten Subang itu hari ini nggak bisa sombong. Karena apa? Infrastruktur dasar saja kita belum bisa selesai. Kalau infrastruktur dasar kita sudah selesai, kita sombong ke pemerintah pusat nggak apa-apa, Pak. Tapi hari ini kita belum selesai. Sehingga ini harus terjadi introspeksi diri kita masing-masing untuk bisa menjemput bola itu ke pusat. Selama ini stigma dari pemerintah pusat dan provinsi itu sudah, kalau dibilang panas ya panas, Pak. Karena satu, birokrasinya berbelit-belit. Kalau masih bantuan di Subang itu susah, ngomongnya bahasa yang gak enak, beda komitmen tidak lah. Kayak bahasa sampai kayak gitu, Pak. Ini nggak usah gini lah, Pak. Saya tahu. Dan itu yang selalu disampaikan. Kalau sama saya nggak ada, Pak. Udah semua mau PDIP, mau fraksi apapun masuk ke sini silahkan. Keburu pikiran bupati ini keburu. Silahkan meresmikan sendiri, mengapakan sendiri, Pak. Ini semua terbuka. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Akhir kata dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara musyawarah perencanaan pembangunan RPJMD Kabupaten Subang tahun 2025-2029 dan RKPD tahun 2026 ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing dan meridhoi setiap langkah dan usaha kita.
solusi untuk permasalahan lahan yang hari ini masih mau dibebaskan oleh BYD sekitar 40 hektar. Kita di sini sebagai mediasi antara pihak pengembang dengan masyarakat agar menemukan titik terangnya untuk permasalahan yang ada di kawasan ekonomi khusus tersebut. Karena harganya sekarang mahal. Jadi kita kumpulin biar kita tahu keinginan masyarakat apa, keinginan pengembang apa, sehingga menemukan titik tengahnya. Biar cepat selesai pembangunannya. Ajaran Siliwangi itu sesungguhnya ajaran yang memadukan tentang manusia Indonesia seutuhnya, insan kamil dalam kaidah Islam, rawayan jati dalam kaidah Sunda, bahwa manusia Siliwangi itu adalah manusia yang bersatu dengan tanahnya, manusia yang bersatu dengan airnya, manusia yang bersatu dengan udaranya, manusia bersatu dengan panas mataharinya. Kebersatuan itu naik pada tingkatan yang kedua, yaitu persenyawaan. Persenyawaan naik ke tingkatan yang ketiga adalah penyerahan. Penyerahan naik ke tingkatan yang keempat adalah ketiadaan. Kita dengan alam tidak bermusuhan. Kita dengan alam adalah saudara. Kita tidak mungkin bermusuhan dengan tanah karena kita dari tanah. Kita tidak mungkin bermusuhan dengan air karena kita dari air. Kita tidak mungkin bermusuhan dengan udara, menaklukkan udara karena kita dari udara. Kita tidak mungkin menaklukkan matahari karena kita bagian dari matahari itu sendiri. Maka dia adalah persenyawaan. Seluruh persenyawaan itu masuklah nilai yang namanya ruh. Ruh itu mengajarkan rububiyah. Rububiyah itu mengajarkan penghambaan. Maka manusia yang bersenyawa dengan tanah, air, udara, dan mataharinya, dialah manusia yang menghamba pada Tuhannya. Melalui apa? Melalui penghormatan pada tanah, air, dan udara. Nah, kenapa? Karena Tuhan disembah oleh kita. Melalui apa? Melalui kita yang dihadirkan di muka bumi. Nah, seluruh kerangka itu dalam kaidah Sunda, mau timur, mau barat, mau kulon, mau wetan, mau tengah, itu sama Siliwangi. Ajarannya apa? Ajarannya sareuleuh, saigel, sabobot, sapihanean, kacai jadi saluwi, kadarat jadi salongga, tara pagirang-girang tampian. Kalau kerangka pembangunan seperti ini, apa sih yang dicita-citakan oleh saya selalu bergurai air mata. Kenapa? Yang dicita-citakan adalah mengembalikan kembali tatar Sunda pada ajaran Siliwangi, bukan ajaran kemusuhan. Mengembalikan kembali tatar Sunda pada ajaran titah penciptaannya, bahwa dia adalah segenggam tanah yang tercipta saat Allah sedang tersenyum. Maka mengembalikan kembali pada ekosistem dalam pembangunan modern, mengembalikan tanah Sunda pada go green. Karena kalau saya bergerak, saya tidak pernah berpikir anggaran, Pak. Yang penting harus berjalan, yang penting harus terlaksana. Duit mah nuturkeun, rezeki mah nuturkeun. Karena saya punya keyakinan, memimpin tidak harus selalu ada duit. Kenapa? Para raja dulu tidak menyusun APBD. POC itu membangun gedung negara di Cirebon ini, tidak ada itu persetujuan DPR-nya. Bagus, Pak.
Kolaborasi harus tidak dimaknai bahwa kita ini berkumpul membahas pleno 1, pleno 2, pleno 3. Kolaborasi adalah ketika ada tindakan darurat untuk kemanusiaan, untuk keadilan, untuk rakyat, maka semua berkolaborasi dengan apa? Minimal mendoakan. Anggaran saya sudah diturunkan, apapun saya iritkan, mobil saya cukup 3, bensin kadang bayar sendiri. Kenapa? Saya ingin berbuat yang terbaik pada rakyat Jawa Barat, bukan sekedar politik. Ini cita-cita saya sejak lahir. Sebagai siri-siri bagi seret-seret pajajaran, aing hayang ningali Sunda nganjer di lembur masorangan. Nah, untuk itu apa yang kita mimpikan? Ya, yang kita mimpikan di ajaran Siliwangi itu go green itu simbiosis mutualisme itu. Di negara Siliwangi itu ya sungai harus bersih. Kalau sungai harus bersih, judulnya juga cai. Kalau sungai harus bersih, sebenarnya teologinya itu harus melahirkan tata bangunan. Tata bangunannya harus melahirkan IMB. Kalau dulu, nah harusnya rumah itu menghadap sungai, bukan membelakangi sungai. Nah hari ini ya saya bongkar. Kenapa? Karena sungai tidak terlihat, sawah tidak terlihat. Seluruh Jawa Barat jalan rayanya dipenuhi oleh warung. Nah, kalau seperti itu, apakah saya akan membiarkan? Tidak. Saya akan datangin, saya akan ajak bicara. Kita kembali pada hak dan kewajiban. Itu milik negara. Kembalikan hak negara pada negaranya. Kenapa? Negara untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan perorangan. Gak akan ada industri di Cirebon, gak akan ada industri di Indramayu, gak akan ada industri di Subang, gak akan ada industri di Kerawang, gak akan ada industri di Bekasi, di Purwakarta, di Bogor, kalau hulu sungainya tidak diselamatkan. Kalau aliran Cimanuk, Tarum Timur, Tarum Barat, dan seluruh aliran sungai di Jawa Barat yang bermuara pada gunung-gunung yang ada di Kuningan, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bogor tidak tertata, tidak terjaga, termasuk Kabupaten Majalengka. Kenapa? Kehancuran di gunung akan berdampak pada kehancuran di wilayah lembah pendataran. Maka konsepnya gunung kudu awian, lengkok kudu balongan, lebah kudu sawan. Itu konsep tritangtunya Tatar Sunda, ajaran Karuhun yang mengajarkan tentang bagaimana Tatar Sunda dibangun dalam kerangka itu. Siapa yang menerjemahkan sistem pembangunan Kanjeng Prabu? Walanda. Hari ini kita acara musrembang provinsi sambil tadi seluruh bupati itu dikumpulkan dengan para anggota dewan provinsi dapilnya masing-masing. Agar apa? Agar ada sinergitas pembangunan antara daerah kabupaten kota dengan provinsi. Alhamdulillah tadi menemukan banyak sekali solusi sehingga kedepannya akan banyak juga bantuan-bantuan dari provinsi yang nanti akan disalurkan oleh anggota dewan provinsi maupun oleh provinsi itu sendiri ke Kabupaten Subang. Salah satunya tentang jalan. Kedua tentang ini perbaikan tata letak kota kita, pedestrian di kota Subang. Pak Gubernur dan saya sepakat ingin menata kota Subang, khususnya dari mulai alun-alun, Pujasera itu trotoarnya nanti akan kita buat secantik mungkin sehingga wajah kota Subang kedepannya tidak lagi. Jadi RPJMD Subang dengan provinsi ini sekarang sinergi sama karena fokus kita sama, bukan hanya Subang yang target 2 tahun menyelesaikan jalan, termasuk provinsi pun sama. 2 tahun target Pak Gubernur jalan provinsi selesai, termasuk saya 2 tahun kemudian saya jalan kabupaten harus selesai. Kayak gitu.